Assalamualaikum Mbak Yeti, gimana apa kabarnya? Iya, terdengar. Waalaikumsalam Mbak Neti. Assalamualaikum Mbak Baik Yeti. kabarnya. Iya. Iya, Saya oke. harap Mbak Neti Terima juga kasih sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Iya, baik kabarnya. alhamdulillah. Gimana keadaannya hari ini? Sehat-sehat? Walaik Mbak Yeti, suaranya agak-agak hilang, tenggelam, muncul. Baik ya Mbak ya, hari ini ya kabarnya. ya sehat Mbak. Halo Mbak Yeti. Diiringi dengan gerimis ya. Iya, Pulang gimana sekolah suasana hatinya hari ini? Menyenangkan? Iya, iya, pergi suasana mendung sekolah. ya hari ini, gerimis sama, sama di sini juga hujan. Baik, kira-kira ada yang ingin dibicarakan untuk masalah hari ini, Kecil Mbak? ya. Ya, Oh, hilang tenggelam. halo? Ya, mungkin Iya, keadaannya apa nih kira-kira yang ingin kita obrolkan pada sore hari ini, Mbak? sinyal Mbak. Oh iya, sinyal Mungkin ya Mbak ya, karena sinyal. mungkin gerimis ya, jadi sinyalnya agak turun naik. Bagaimana Mbak? Untuk pertemuan hari ini kita mau bahas apa nih? Ya. Ya, halo Mbak Yeti, bisa didengar? Oke. Iya, bisa Mbak. Ah, lah, gila. Iya, bisa Mbak. Maaf tadi. Iya, oke, baik. Bagaimana keadaannya hari ini Mbak Yeti? Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Mbak Neti, saya juga sehat Ah, ya. oke, alhamdulillah sehat. Suasana hatinya bagaimana hari ini? Menyenangkan? Lumayan senang dan cukup Walaupun ditemani cuaca hujan. mendung, tapi hati jangan mendung juga ya Mbak ya. Oh iya, betul-betul Mbak. Baik, kira-kira apa sih yang mau kita bicarakan pada hari ini Mbak? Oh iya Mbak, saya mau bicara itu tentang ini saya sering terlambat kirim tugas di LMS. Iya, ingin membicarakan keterlambatan dalam mengerjakan tugas di LMS ya Mbak ya. Iya betul Mbak. Oke, kira-kira tujuannya apa yang ingin kita dapatkan dari pembicaraan kita nanti? Tujuannya saya itu pengen ada solusi ya supaya nanti tidak lagi mengirim tugasnya secara apa mendadak atau buru-buru mengejar deadline gitu Mbak. Oke, tujuannya gimana caranya supaya tidak lagi terlambat dalam mengerjakan tugas ya Mbak ya? Seperti itu Iya ya? betul Mbak. Baik. Kira-kira kendala-kendala apa sih yang sedang dihadapi sekarang dalam masalah LMS ini? Iya, jadi saya itu kan apa sering sistem SKS, kadang salah satunya sistem SKS. Itu kesalahan saya ya Mbak ya. Saya kadang nantilah buatnya, nantilah. Ini tinggal sedikit lagi, nantilah saya selesaikan. Nah, seringnya begitu. Jadi waktu misalnya pas due date itu, jadi saya capek nantilah gitu Mbak. Jadi pas
pas jam-jam terakhir itu ya baru atau mungkin istirahat sebentar, nanti baru terbangun. Harapannya ya fresh ya, Mbak, ya, sudah istirahat sebentar itu. Tapi ya gitu, tetap terburu-buru dan tetap was-was, aduh waktunya sudah mau habis gitu, Mbak. Iya. Jadi sekarang ini ya Mbak ya, sistem kebut semalam ya Mbak ya. Iya, jadi Terus kan misalnya sudah dibuat konsep-konsep sedikit, Mbak, ya, nanti, penyelesaiannya nantilah gitu. Seperti itu, oh Mbak. gitu, iya. Oke, kira-kira apa yang bisa dilakukan setelah tahu permasalahannya ya sekarang ya, Mbak Yeti mengerjakannya telat ya Mbak ya, setelah itu suka menunda-nunda pekerjaan tadi ya Mbak ya. Kira-kira ada nggak rencana ke depannya untuk tidak seperti itu lagi? Iya, jadi saya tuh berencana, merubah ya, Mbak, ya, berencana merubah apa yang akan saya lakukan itu diharapkan ya dikerjakan benar-benar tanpa menunggu atau menunda. Nanti, takutnya kalau menunda itu ya kebablasan seperti sebelum-sebelumnya sering terlewatin atau menjelang due date baru bisa ngumpul gitu, Mbak. Oke. Indikator keberhasilan dari tidak menunda tadi Mbak, itu apa? Bagaimana? Kalau Supaya saya tidak terlambat menangkap nanti. iya, Ya. menangkap indikatornya itu ya, misalnya besok due date, jadi saya hari ini sudah ngirim gitu, Mbak. Jadi sehari sebelum due date itu saya sudah mengirim tugas, jadi tidak sampai pas hari hanya gitu, begitu Oh, maksud baik. saya. Jadi langsung dikerjakan sebelum due date-nya ya, Mbak ya. Seperti itu. Iya, Jadi tidak betul tidak sekali. menunda-nunda lagi. Oke, baik. Eh, kira-kira ya, karena Mbak Yeti sudah tahu, apa lagi yang harus dilakukan? Se itu, Yang se, supaya tidak lagi terlambat selain itu. iya ya, selain itu yang saya bisa lakukan ya, saya tidak tidak apa, tidak menganggapnya nanti, ini cepat Oh, buatnya gitu. seperti Iya. itu. Jadi Baik. tidak menganggap ya mengabaikan atau menganggap mudah membuatnya gitu, Mbak. Jadi kan Iya. dipikirkan lagi waktu untuk melaksanakannya, diatur lagi dan dibuat secepatnya tanpa harus menunda-nunda gitu, Mbak. Iya, baik. Jadi mengerjakan langsung tanpa ada tunda-tunda lagi ya, Mbak ya. Langsung hari ini ada tugas langsung dikerjakan seperti itu ya, Mbak ya. Baik. Iya, betul. Kira-kira kapan setelah kita tahu segera kapan harus dilaksanakan supaya tidak terlambat lagi LMS itu untuk mengerjakannya? Iya, saya itu maunya secepatnya, Mbak, ya. Jadi kan setelah kita pertemuan ini kan ada tugas mengunggah lagi kan. Nah, maksud saya itu harus mengunggahnya ya tepat waktu, jangan menunda-nunda. Itu sih itu rencana atau uh, ya keinginan saya ya. Jadi saya itu tidak menunda, langsung saja atau secepatnya mengirim tugas di LMS tanpa menunggu due date. Gitu, Mbak. Iya, jadi secepatnya tidak menunda-nunda lagi ya Bu ya, Mbak ya. Iya, Oke, betul baik. sekali. Jadi dari hasil pembicaraan kita, kesimpulan yang Mbak Yeti dapat dari awal kita ngobrol tadi, apa sih Mbak yang bisa Mbak simpulkan dari pembicaraan hari ini Mbak? Iya, jadi yang dapat saya simpulkan, jika ada tugas mengunggah di LMS, sebaiknya saya cepat mengerjakannya, ataupun jika ada kerjaan lain dan saya harus membuatnya sebelum hari A. Jadi saya bisa membuat tugas dengan santai, tanpa terburu-buru dan tanpa takut was-was akan kelewat due date. Gitu, Iya. Mbak. Baik, mengerjakannya sesuai dengan jadwal tanpa harus menunda-nunda lagi ya Mbak ya, seperti itu ya Mbak ya. Baik, terima Iya, kasih betul. Mbak. Saya ingin
melihat perkembangannya nanti ya Mbak ya. Semoga kita bisa mengerjakan LMS dengan tepat waktu ya Mbak ya. Iya, terima kasih Mbak. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Neti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mbak Neti? Alhamdulillah baik Mbak. Baik ya. Bagaimana cuaca di sana? Di sini alhamdulillah sudah turun hujan kembali. Tiap hari sudah hujan selama 1 minggu ini Mbak. Jadi alhamdulillah. Iya, hujannya juga ini ya, hujannya pagi, nanti siangnya datang lagi atau sorenya datang lagi ya Mbak Iya, ya. awet hujannya. Iya. Ini Mbak, apa sih Mbak yang akan kita bicarakan hari ini Mbak? Saya tuh ingin membicarakan masalah siswa saya di sekolah. Kalau misalkan dia tuh masuk sekolah di kelas 1 nih Mbak ya, kelas Mm-mm. 1, dia itu kalau masuk kelas itu nangis terus, harus didampingi sama orang tuanya. Jadi kalau masuk sekolah, masuk kelas nangis, disuruh ayahnya atau ibunya itu nunggu di depan pintu. Jadi kalau misalnya Mm-mm. ayahnya sudah pulang meleng dari mata, tahu hilang, mulai nangis jerit-jerit lagi seperti itu. Jadi saya Oh, jadi bingung mm-mm. bagaimana gitu. Oh, jadi ada siswa yang menangis. Nah, kalau dari tujuan kita berbicara ini itu pengennya seperti apa, Mbak? Saya tuh berharap anak ini bisa masuk kelas dengan ceria, tanpa ada rasa takut, tanpa harus ditunggu lagi sama orang tuanya. Anak ini harus mandiri seperti itu, Mbak. Saya inginkan seperti itu. Oh, jadi anaknya tujuan kita ya, Mbak ya. Tujuan kita berbicara ini tujuannya anak bisa masuk kelas tanpa rasa takut dan mandiri gitu ya, Mbak. Iya, betul, Mbak. Oh iya, baik. Nah, kalau begitu, kalau menurut Mbak Neti, apa sih Mbak yang bisa kita lakukan supaya anak itu masuk di kelasnya tanpa takut? Eee, Mungkin saya harus menyambut kedatangan dia dengan ramah, dengan senyum. Mungkin selama ini dia takut mungkin ya, Mbak, ya. Saya nggak tahu juga apa perasaan, anak ini dengan saya. Cuman saya berusaha bagaimana caranya, oh mungkin saya, di depan dia mungkin seram, suka marah atau seperti apa. Jadi saya, berusaha gimana caranya saya di depan anak-anak, terutama anak kelas 1 ini menyambutnya dengan senyum, dengan ramah, supaya nggak takut lagi, gitu. Oh iya, jadi kita jadi Mbak Neti harus menyambut anak itu dengan senyum dan ramah ya Mbak ya. Gagasan apa yang pengen Mbak Neti lakukan supaya anak ini berubah atau menjadi tidak tidak takut lagi? Itu bagaimana Mbak? Iya. Saya pada saat, jam masuk kelas, saya mungkin saya tepuk tangan tos dulu, berbaris ya, setelah berbaris masuk satu-satu dalam kelas, kita tos dulu, terus itu kita nyanyi dulu di dalam kelas, kita ramahkan dulu anak-anak itu, kita sapa dulu dengan senyuman, sebelum ada kegiatan belajar, kita nyanyi dulu, ice breaking dulu, jadi anak-anak itu mungkin hilangkan dulu rasa takutnya, bawa dulu mereka dengan suasana yang menyenangkan, mungkin seperti itu, baru kita masuk ke dalam pelajaran. Jadi intinya kita buat nyaman senyaman mungkin anak itu di dalam kelas seperti itu. Jadi buat permainan dulu di dalam kelas, nyanyi-nyanyi dulu, buat enjoy dulu ya seperti itu mungkin seperti itu. Oke, jadi kalau saya tangkap Mbak Neti itu pengennya menyapa anak, terus menyanyi sama-sama ya Mbak ya, dan membuat suasana menyenangkan ya Mbak ya. Kalau boleh tahu Mbak Neti, kapan sih mau memulai ke suasana menyenangkan ini? Mulai besok lah ya secepatnya sepertinya, karena anak ini
nangis terus, kalau masuk kelas nangis, masuk kelas nangis seperti harus ada didampingi. Jadi saya kayaknya harus secepatnya deh, jangan berlarut-larut seperti ini, nanti lama-lama dia nggak bisa mandiri nanti seperti itu, tidak akan terlepas dengan situasi seperti itu. Jadi harus berubah anak ini seperti itu, secepatnya Mbak. Iya. Jadi saya tangkap itu Mbak Neti mulai besok mau akan membuat suasana menyenangkan supaya anaknya tidak takut lagi ya Mbak ya. Betul nggak Mbak? Dan boleh sih Mbak Neti simpulkan kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini. Baik, saya alhamdulillah bisa lega ya Mbak ya, setelah berbicara dengan Mbak, berkomunikasi dengan Mbak. Nah, tadi saya merasa kesulitan bagaimana caranya mengatasi anak yang sering nangis apabila dia masuk ke dalam lingkungan sekolah, apalagi dia sudah masuk ke dalam kelas seperti itu. Cuman saya sudah menemukan solusinya, bahwa saya harus bagaimana caranya anak ini supaya tidak nangis lagi setiap harinya, tidak tergantung dengan orang tuanya, bagaimana anak ini bisa mandiri, yaitu dengan cara saya harus menyambut dia dengan ramah, dengan baik, dan bagaimana caranya suasana di dalam kelas itu ceria, di dalam suasana dalam belajar itu tidak terlihat kaku atau menyeramkan bagi dia, diadakannya game, setelah itu permainan ataupun bernyanyi. Nah, mungkin itu salah satu cara supaya dia tidak membuat dia untuk takut lagi dan dia bisa mandiri dan merasa senang di dalam kelas. Seperti itu, Mbak. Iya, baik. Terima kasih Mbak Neti telah menyampaikan kesimpulan ya. Nanti boleh deh saya mau tanya hasil dari Mbak Neti ya setelah dilakukan besok. Iya, baik. Oke, siap. Terima kasih Mbak sudah mendengarkan. Iya, iya. Semangat Mbak Neti, semoga kita bisa mengatasi masalah anak ini. Baik, siap. Terima kasih. Semangat. Ya, terima kasih Mbak Neti atas bincang-bincangnya hari ini. Sampai jumpa. Ya. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.